Thank you, Allah, for every single beat of my heart. Even though life is so hard, you're by my side. Karena Allah segala-galanya bagiku, sebenar-benarnya darimu. Thank you, Allah. إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini hadirin sekalian mungkin sedikit pesan dan mau'izah hasanah yang dengan tema tentang bagaimana kita memanfaatkan mengambil manfaat sebanyak-banyak pada bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana kehidupan para salafus saleh ataupun orang-orang saleh terdahulu, bagaimana mereka menyambut bulan Ramadan, mereka luar biasa. Sebagian ulama menyebutkan ketika 6 bulan ya, 1 tahun itu dibagi menjadi 2. 6 bulan pertama mereka berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian setelah mereka memasuki bulan Ramadan dan selesai melaksanakan ibadah bulan Ramadan, maka selama 6 bulan ke belakang mereka semuanya berdoa supaya amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah siklus kehidupan salafus saleh. Mereka dalam menjalani kehidupannya senantiasa mengkaitkan waktu dan kegiatan serta amal perbuatannya untuk kebaikan akhirat. Dalam ayat yang tadi saya bacakan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian satu peringatan dari Tuhanmu dan telah datang obat atau penawar hati, ya, syifa'ul lima fis sudur, dan juga telah datang kepada kalian petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka hendaklah mereka umat mukmin itu berbahagia, bersenang dengan rahmat dan karunia Allah, karena hal itu lebih baik dari apa yang mereka himpun kesenangan dunia. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan karunia dalam ayat ini adalah hidayah Islam ataupun agama Islam. Adapun yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Islam itu sendiri hadirin sekalian termasuk adanya perintah kewajiban bulan Ramadan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala adalah fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian hendaklah umat mukmin itu bahagia dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentu banyak sekali hadis dan juga riwayat-riwayat yang kita dengar bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Singkatnya, pada bulan Ramadan ini hadirin sekalian banyak keistimewaan, di antaranya adalah yang pertama banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua banyak keberkahan. Keberkahan itu adalah tambahnya kebaikan demi kebaikan. Seseorang melakukan sedikit amal kebaikan, nilainya sangat luar biasa, dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ini ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini ada jaminan di mana setiap malam Allah Subhanahu wa taala mempunyai list ataupun daftar hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Ini merupakan keistimewaan karunia yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi, misalnya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran menjadi mulia.
malaikat Jibril yang dibebani untuk mengemban wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Bulan yang dijadikan sebagai tempat waktu turunnya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Orang yang mendapatkan wahyu Al-Quran yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling mulia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita manfaatkan, kita gunakan bulan Ramadan itu, kita ambil sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis, hadirin sekalian, Rasulullah SAW suatu ketika naik mimbar, dan hadis ini sangat masyhur, saya pikir hadirin sekalian sangat familiar dengan hadis ini. Ketika Rasulullah naik mimbar, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Dan setelah itu para sahabat bertanya, tidak ada sesuatu tetapi Rasulullah tiba-tiba mengucapkan amin. Maka Rasulullah mengatakan, baru saja datang kepadaku malaikat Jibril dan memberitahukan kepadaku tentang 3 perkara dan aku mengucapkan semuanya amin. Yang pertama adalah Rohima anfu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Celakalah seseorang yang apabila namaku disebutkan di sisinya namun tidak bersalawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu hadirin sekalian, hadis ini sekaligus memberikan perintah ataupun keterangan bahwasanya umat Islam itu diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan di antara keterangan sebagian ulama, sebagian masyayikh, sebagian orang-orang yang menjalani kehidupannya ini dengan pengalaman mereka bermimpi dengan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, hadirin sekalian, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana yumathiluni, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang melihat Rasulullah di waktu tidur atau ketika mimpi, maka sungguh dia telah melihatku. Karena sesungguhnya syaitan tidak bisa berubah wujud ataupun menyerupai pribadi Rasulullah SAW. Oleh karena itu sebagian ulama ketika ditanya apa trik-trik ataupun cara hal-hal yang bisa dilakukan supaya umat Islam ini bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpinya, salah satunya hadirin sekalian adalah dengan memperbanyak sholawat. Mungkin bisa ratusan, bisa ribuan dalam hari ini. Hadirin kaum muslimin. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin adalah Rohima anfu rajulin adraka walidayhi wa lam yudkhilhu jannah. Celakalah seseorang yang ketika hidup di dunia dia bersempat bertemu dengan kedua orang tuanya namun tidak menjadikan penyebab dia masuk surga. Hadis ini memberikan perintah wajibnya seseorang untuk birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bahkan Allah meletakkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ini setelah perintah beribadah kepadanya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan kepada kalian untuk menyembah Dia, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan kepada kedua orang tuanya, kedua orang tua kalian haruslah kalian berbuat baik. Kemudian amin yang ketiga kata Rasulullah, man adraka Ramadan hatta in salakha wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan dan sampai bulan Ramadan itu berlalu dia tidak mendapati ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mutiara-mutiara manfaat keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan yang harus kita dapatkan hadirin sekalian. Buya Hamka dalam kitabnya Tasawuf Modern memberikan sebuah ilustrasi. Beliau menyebutkan begini hadirin sekalian. Dulu ada Panglima Zulkarnain. Pernah mendengar ya nama ini Zulkarnain yang ada dalam surat Al-Kahfi. Tetapi wallahu a'lam kisah ini apakah ada kaitannya dengan nama itu. Panglima Zulkarnain ketika suatu hari akan menaklukkan suatu negeri, maka beliau berpesan kepada para tentaranya, wahai para prajuritku, sesungguhnya keesokan hari atau esok hari kita akan melalui sebuah sungai, akan melewati sebuah sungai dalam perjalanan untuk menaklukkan satu negeri. Maka pesan sang panglima adalah ambillah semua apa yang kalian injak ketika kalian melewati sungai itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, menanggapi instruksi dari panglima ini, prajuritnya terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan yang tidak mengambil apa-apa atau mengabaikan instruksi dari panglimanya. Mereka mengira bahwasanya paling melewati sungai yang kita injak hanyalah batu-batu yang tidak berharga. Maka keesokan harinya ketika prajurit ini melewati sungai, sebagian kelompok pertama ini tidak mengambil apa-apa. Kemudian kelompok yang kedua itu mengambil sekedarnya, ala kadarnya. Apa yang mereka dapat kadang diambil, kadang tidak. Kemudian kelompok ketiga sekalian dari prajuritnya ini mengambil sesuai dengan instruksi panglimanya, sehingga mereka keberatan. Semua yang mereka
sempat injak di sungai itu diambil. Dia masukkan kantong sampai dia berjalan perjalanan jauh dan sangat berat membawa apa yang dia masukkan ke dalam kantong ini. Keesokan harinya hadirin sekalian, ketika hari sudah mulai terang, maka sang panglima mengumpulkan prajuritnya, apa yang kalian dapatkan, cobalah buka isi kantong kalian. Ternyata hadirin sekalian, apa yang didapatkan itu adalah emas, mutiara dan batu-batu berharga. Sehingga kelompok pertama ini sangat menyesal karena dia tidak mengambil apa-apa. Yang kelompok kedua ini ada rasa senang, namun juga ada rasa sedih. Kenapa tidak berusaha maksimal? Yang ketiga ini hadirin sekalian, meskipun dia dalam perjalanan berat, harus mengemban berat dan seterusnya, akan tetap pada akhirnya, pada ujungnya dia mendapatkan kesenangan yang luar biasa karena mendapatkan apa yang dia lakukan. Nah, ibaratnya hadirin sekalian, Buya Hamka menyebutkan sungai itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu banyak sekali hal-hal yang berharga, mutiara, batu yang berharga, emas dan seterusnya. Akan tetapi sikap kaum muslimin dalam melewati bulan Ramadan itu beragam. Seperti 3 orang kelompok tadi. Ada sebagian kaum muslimin yang biasa saja dengan bulan Ramadan, berlalu begitu saja. Ada kelompok kedua yang berusaha namun tidak maksimal, dan yang ketiga adalah orang yang maksimal mendapatkan bulan Ramadan. Seperti yang dalam hadis tadi, ruhiman anku rajulin dakhala Ramadan hatta insalakha wa lam yughfar lahu. Rugilah dan celakalah seseorang yang masuk di bulan Ramadan dan kemudian sampai bulan Ramadan itu berlalu namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara ampunan Allah itu sangatlah luas setiap sepanjang bulan Ramadan. Semoga kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah Subhanahu wa taala. Waktu Ramadan masih cukup panjang, maka kita niatkan, kita azamkan diri kita untuk berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan kebaikan yang ada bulan Ramadan. Wafaqanallahu wa iyyakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tolong Bang, bangun Bang. Punya rumah tidur di Hansip, di Hansip, di pos. Bangun.